Selamat pagi para peserta didik kelas 9 SMP Xaverius Lubuk Linggau. Salam sehat selalu. Apa kabar para peserta didik kelas 9 SMP Xaverius Lubuk Linggau? Pasti kabarnya baik-baik saja ya. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Marianoni dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa dari tempat kita masing-masing menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para peserta didik kelas 9 SMP Xaverius Lubuk Linggau yang Ibu Noni banggakan, pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengidentifikasi teks cerita inspiratif. Barangkali para siswa ada yang sudah membaca atau menonton berita di televisi tentang tokoh-tokoh ternama yang pernah sukses sehingga dapat dijadikan contoh atau teladan bagi orang lain. Sebagai makhluk sosial, tentu kita pasti menginspirasi atau mengidolakan tokoh-tokoh yang pernah sukses tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita akan memperdalam lebih jelas atau lebih luas lagi tentang teks cerita inspiratif. Kita akan pelajari tentang apa itu teks inspiratif, ciri-ciri sebuah teks inspiratif, dan tujuan dibuatnya sebuah teks cerita inspiratif, serta contoh-contoh sebuah teks cerita inspiratif, dan yang terakhir adalah menyimpulkan isi dari teks cerita inspiratif tersebut. KD 3.11 mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita yang dibaca dan didengar. KD 4.11 menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. 2. Menelaah isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Ketiga, menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Yang keempat,
mengungkapkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran. Setelah proses belajar daring selesai, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi isi teks cerita inspiratif. 2. Menyebutkan pengertian teks cerita inspiratif. 3. Menyebutkan tujuan dibuatnya sebuah teks cerita inspiratif. 4. Mendata hal-hal yang termasuk dalam sebuah teks inspiratif. 5. Mendata ciri-ciri teks cerita inspiratif. 6. Menyimpulkan isi teks cerita inspiratif yang pernah dibaca dan didengar. Selanjutnya kita akan mempelajari materi satu persatu dari teks cerita inspiratif. Materi pembelajaran 1. Pengertian teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif artinya teks yang berisi cerita atau narasi tentang seseorang yang dapat mengilhami orang lain untuk dapat diteladani, dicontoh sikap atau perbuatan atau karya dan usaha-usaha yang dijalankan berhasil, atau gagasan cemerlang yang dapat membangkitkan untuk diikuti orang lain. 2. Tujuan dituliskan sebuah teks inspiratif. 1. Untuk memberi inspirasi kebaikan kepada orang banyak. 2. Untuk dapat dijadikan teladan pembaca. 3. Untuk memberi semangat, motivasi kepada pembaca supaya dapat mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Berikutnya, hal-hal yang terdapat dalam teks cerita inspiratif. 1. Ungkapan simpati. 2. Kepedulian. 3. Empati. 4. Perasaan pribadi. Ungkapan simpati artinya sikap ikut serta merasakan perasaan orang lain. Contoh, memberi sedekah, menolong orang sakit, atau mencintai lingkungan. Kepedulian artinya ikut memperhatikan atau menghiraukan orang. Contoh, menyumbang sesuai kemampuan saat warga terkena musibah, atau membantu teman yang sedang mengalami kesulitan, entah itu kesulitan dalam belajar atau tidak mempunyai alat tulis. Empati artinya ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contoh empati. Rekan-rekan sekelas turut prihatin atas musibah yang dialami Drian. Atau contoh lain, seluruh masyarakat berdoa untuk para korban hilangnya pesawat Sriwijaya Air pada bulan Januari lalu. Selanjutnya, perasaan pribadi artinya kesanggupan untuk merasakan sesuatu. Contoh perasaan pribadi, saya senang kalau anak-anak tetap disiplin dalam mengirim tugas daring seluruh mata pelajaran. Materi berikutnya, ciri-ciri sebuah teks cerita inspiratif. Ada 7 ciri. Yang pertama, berupa cerita atau narasi. 2. Cerita berupa kisah nyata. 3. Terdapat biodata atau identitas. 4. Mempunyai tema. 5. Ada alur yang menarik. 6. Terdapat tokoh utama. 7. Terdapat pesan atau amanat yang dapat dijadikan panutan atau contoh untuk diteladani.
Berikutnya disajikan sebuah contoh teks cerita inspiratif, yaitu tokoh Bob Sadino. Bob Sadino, nama asli Bambang Mustari Sadino, lahir Tanjung Karang, Bandar Lampung 9 Maret 1933, wafat di Jakarta 19 tahun 2015. Beragama Islam. Pendidikan SD di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 47, SMP di Jakarta tahun 1950, SMA di Jakarta tahun 1953. Bob Sadino memiliki nama asli Bambang Mustari Sadino, lahir pada tanggal 9 Maret 1933 di Tanjung Karang, Lampung. Ia lahir dari keluarga serba kecukupan sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara. Orang tuanya meninggal pada saat ia masih berusia 19 tahun. Ia dipercaya oleh keluarganya untuk mewarisi seluruh harta dari kedua orang tuanya dengan alasan karena ia merupakan anak bungsu dan saudara-saudaranya dinilai memiliki kehidupan yang mapan. Dengan warisan dari orang tuanya, Bob Sadino memanfaatkan setengah dari harta warisannya untuk pergi dan tinggal di Belanda selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Laylot di kota Amsterdam. Tidak hanya bekerja, ia juga bertemu dengan seorang wanita Indonesia bernama Sulami Sujud yang akhirnya ia nikahi. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan istrinya kembali ke Indonesia. Dari Belanda ke Indonesia, ia membawa 2 mobil Mercedes buatan tahun 1960-an. Ia menjual 1 unit mobil miliknya untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan. Tinggal di Indonesia, Bob Sadino bekerja sebagai karyawan di PT Unilever Indonesia. Suatu hari, ia memiliki keinginan untuk bekerja secara mandiri, sehingga ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Ia memanfaatkan 1 mobil miliknya dengan menyewakan mobil Mercedesnya sekaligus menjadi sopirnya. Namun usahanya tidak berjalan dengan lancar. Usaha menyewakan mobil dapat dikatakan gagal karena mobil Mercedes yang ia sewakan mengalami kecelakaan yang membuat mobilnya mengalami kerusakan parah. Bob Sadino tidak bisa memperbaiki mobilnya karena biaya perbaikan yang sangat mahal. Akhirnya ia memutuskan untuk bekerja sebagai kuli bangunan dengan upah harian yang saat itu hanya Rp100. Ia pun sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya. Hingga suatu hari ada seorang sahabat Bob Sadino yang memberikan saran untuk beternak dan berbisnis telur ayam negeri, karena pada saat itu telur ayam negeri masih jarang di pasaran. Melihat peluang yang ada, kemudian Bob menangkapnya. Itulah yang dilakukan hingga akhirnya ia menggeluti bisnisnya. Bersama istrinya, ia mulai berjualan telur ayam negeri yang ia tawarkan dari pintu ke pintu kepada orang asing yang tinggal di daerah Kemang. Pada saat itu, keberadaan ayam negeri beserta telurnya masih belum populer di Indonesia, sehingga barang dagangannya hanya dibeli oleh ekspatriat yang tinggal di daerah Kemang serta beberapa orang Indonesia yang pernah tinggal di luar negeri. Bob Sadino bersama istrinya menjual hanya beberapa kilogram telur perharinya. Karena memiliki pengalaman hidup di Eropa dan juga fasih dalam bahasa Inggris, membuat Bob tidak kesulitan saat berinteraksi dengan orang asing yang tinggal di daerah Kemang. Dengan berkembangnya waktu, telur ayam negeri mulai dikenal masyarakat luas sehingga bisnisnya semakin berkembang. Kemudian ia melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam.
Suatu ketika Bob Sadino berpikir, jika seekor ayam bisa mencari makanannya sendiri untuk menyambung hidup, apalagi seorang manusia yang dibekali akal budi yang seharusnya tidak boleh kalah dengan seekor ayam yang tidak memiliki akal. Dari pemikiran inilah yang membuatnya menjadi pengusaha hebat dan selalu berjuang untuk pantang menyerah, sehingga menuntunnya menjadi seorang pengusaha yang sukses di Indonesia. Mendirikan perusahaan. Pada tahun 1970, Bob Sadino mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Camp Chicks. Camp Chicks adalah supermarket yang menyediakan beragam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Seiring dengan berjalannya waktu, Bob Sadino melihat bahwa permintaan akan daging sosis semakin meningkat. Maka pada tahun 1975 ia kembali mendirikan perusahaan yang bernama Camp Food yang merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Camp Food memproduksi berbagai jenis daging olahan seperti sosis, burger, dan bakso. Selain menjadi orang yang pertama yang mengenalkan ayam negeri, Bob Sadino merupakan orang pertama yang menggunakan perladangan sayuran sistem hidroponik di Indonesia. Camp Farms merupakan sebuah ladang sayur yang didirikan oleh Bob Sadino dengan sistem hidroponik. Berdasarkan contoh teks cerita inspiratif tokoh Bob Sadino, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan teks inspiratif? 2. Tuliskan tujuan ditulisnya sebuah teks cerita inspiratif. 3. Tuliskan ciri-ciri sebuah teks cerita inspiratif. 4. Berdasarkan cerita teks inspiratif tokoh Bob Sadino, identifikasikanlah isi teks cerita inspiratif berdasarkan hal yang ada dalam sebuah teks cerita inspiratif, yaitu ungkapan simpati, kepedulian, empati, dan perasaan pribadi. Para peserta didik kelas 9 SMP Saverius Lubuk Linggau yang Ibu banggakan, demikianlah pembelajaran kita pada KD 3.11 mengidentifikasi isi teks cerita inspiratif, dan KD 4.11 menyimpulkan isi teks cerita inspiratif. Semoga para peserta didik dapat memahami materi pembelajaran ini. Mari kita tutup materi pembelajaran ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dari tempat kita masing-masing, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.